Hari ini kita akan melihat tentang kuasa doa, kekuatan doa atau kuasa doa. Nah, pada umumnya kita ini mengerti, anak-anak Tuhan mengerti tentang kekuatan doa atau kuasa doa yang begitu besar, tetapi hanya sebatas mengerti. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang enggan untuk melakukan atau menjalankan doa ini. Mudah-mudahan melalui renungan singkat pada hari ini akan memberikan satu dorongan, semangat dan motivasi kepada kita semua. Nah, mari kita melihat bersama-sama, membuka Alkitab masing-masing di rumah dalam Kitab Keluaran pasal 17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Nah, menarik sekali cerita atau peristiwa yang kita baca hari ini tentang bagaimana orang-orang Israel mengalahkan orang-orang Amalek. Di sini selama perjalanan 40 tahun, ada begitu banyak dinamika yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Ada pasang surut dalam kehidupan ini. Dan saya kira dalam kehidupan kita masing-masing juga begitu. Ibaratnya kita ini adalah, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kita sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian, dan kita sedang berada di padang gurun dalam perjalanan kita. Dan memang kita tahu bahwa kita sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang aman, dunia ini bukan tempat yang steril. Ada pergumulan-pergumulan, ada masalah-masalah, ada peperangan yang kita hadapi. Dan saya kira biarlah seluruh jemaat dan kita semua, Anda tidak perlu risau dengan itu semua. Khususnya menghadapi pandemi dalam situasi kita pada hari ini, kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa. Dan itulah keadaan dunia kita hari ini. Namun kita yakin bahwa bagi orang-orang percaya selalu ada jalan keluarnya. Ada peperangan, tapi Tuhan janjikan kemenangan. Ada masalah, tetapi ada jawabannya. Itulah. Nah, dalam bacaan kita tadi, dalam teks bacaan kita menemukan bangsa Israel dalam perjalanan, mereka berada di satu daerah yang disebut Rafidim. Di sana ada masalah sebelum peperangan ini. Masalahnya mereka tidak memiliki air. Padahal Anda bayangkan, begitu banyak pria wanita, anak-anak yang keluar dari tanah Mesir itu menuju ke tanah perjanjian, belum lagi terhitung ternak yang mereka bawa itu. Dan semua butuh air.
Nah sampai di Rafidim, Alkitab menulis bahwa tidak ada air di sana. Mereka mulai marah kepada Musa, mulai bersungut-sungut. Tapi toh Tuhan baik. Ya. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memukul bukit batu itu, dan singkat cerita bukit batu itu mengeluarkan air yang berlimpah-limpah, bukan saja untuk minum manusia, tapi untuk minum binatang, bahkan untuk mandi sekalipun barangkali gitu ya. Luar biasa. Nah masalah air ini baru selesai, datang tiba-tiba orang dari Amalek menyerbu bangsa Israel. Dan tentu ini satu pergumulan yang tidak ringan. Ya, pergumulan yang memang tidak mudah. Kadang-kadang dalam kehidupan ini satu masalah bisa kita selesaikan, datang pula masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, datang pula masalah yang lain lagi, dan seterusnya. Itulah kehidupan. Nah sebab itu kita tidak perlu stres, kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa dan seterusnya. Marilah kita hadapi. Sekali lagi saya katakan bahwa selama kita ada di dunia ini, ya, kita tidak pernah istirahat di dalam peperangan. Memang Alkitab mengatakan dalam peperangan tidak pernah ada istirahat. Setiap hari kita berperang, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah kesehatan, menghadapi berbagai halangan, rintangan. Nah, apalagi sekarang ini pandemi, kita menghadapi itu semua. Ya kita tidak perlu heran. Ya, dan yakinlah pasti ada jalan keluarnya. Kita lihat di sana bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yosua, orang muda ini, untuk memilih orang-orang muda juga, orang-orang pemberani juga, para pria muda, untuk dikumpulkan oleh Yosua dan maju dalam peperangan. Nah, itu strategi yang dipakai oleh Musa, oleh bangsa Israel. Ya. Berbagi tugas. Yosua dan tentara yang lain itu mereka maju dalam peperangan. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk mendoakan mereka. Ya, nah perlunya kita ini bekerja sama. Ya, kita sadar bahwa hidup ini kita tidak bisa sendiri, ya. Kita butuh orang lain. Ya, sebab itu mari kita membina kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Ya, dengan karunia berbeda, kemampuan yang berbeda, ya segala sesuatu yang berbeda. Marilah kita belajar untuk sehati, memberikan kerjasama satu dengan lain. Suami bersama dengan istri saling bekerja sama, ya, karyawan dengan bos bekerja sama, ya, jemaat satu dengan yang lain, ya. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Ya, saya membutuhkan Anda, Anda butuh saya, Anda juga butuh orang lain. Ayo kita bangun itu. Memang ada perbedaan-perbedaannya, namun saya harap kita tidak perlu mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Saya selalu mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah karunia Tuhan, menunjukkan kekayaan, ya, kekayaan dari gereja, kekayaan orang-orang kudus, ya, kekurangan yang satu ditutup oleh kelebihan yang lain. Ya, itulah yang harus kita bina. Ya. Nah, yang menarik adalah dalam peperangan itu ketika Yosua maju berperang, Israel memenangkan peperangan. Tapi jangan lupa, Alkitab juga mencatat ketika Musa mengangkat tangannya, maka Israel menang, atau kemenangan ada pada bangsa Israel. Tetapi karena Musa juga manusia capek juga, lelah juga, turun tangan. Ketika tangan Musa turun, lelah, maka Israel kalah, Amalek yang menang. Oh, itu terus-menerus. Nah, namun kita juga lihat satu kerjasama yang baik lagi. Ada dua orang muda juga, Harun dan Hur. Mereka berinisiatif. Alkitab menuliskan tadi, maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu agar Musa bisa duduk, tidak terlalu lelah, duduk, dan tangannya tetap terangkat
Bagaimana tangan Musa terangkat? Alkitab menulis dari pagi sampai senja, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tangan Musa teracung, terangkat ke atas. Caranya bagaimana? Ya, dua orang ini, Harun dan Hur, menyangga tangan Musa. Satu menopang tangan kiri, satu menopang tangan kanan. Ya, nah, dan Alkitab mengatakan selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Dan Amalek dipukul mundur, hancur dan dikalahkan. Nah, disinilah yang kita mau belajar bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Sebab itu marilah kita tidak hanya mengerti kuasa doa, kekuatan doa. Kita melihat bagaimana ketika orang berdoa, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ketika doa dinaikkan oleh umat Tuhan, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sesuatu terjadi. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, pintu-pintu penjara, dasar-dasar penjara itu digoncang begitu rupa. Ya. Borgol-borgol juga terlepas. Dan masih banyak lagi. Alkitab menuliskan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ini tidak hanya berlaku pada zaman Alkitab ditulis, Yakobus menulis, tapi ini juga berlaku pada zaman kita ini. Berlaku untuk Anda, berlaku untuk saya, berlaku untuk setiap umat Tuhan, orang-orang percaya di segala tempat di seluruh dunia ini. Doa orang benar besar kuasanya. Alkitab menulis Elia adalah manusia biasa. Ya. Artinya kalau kita pernah takut, Elia juga pernah takut, mengalami ketakutan. Kita pernah merasa khawatir, Elia juga punya kekhawatiran, ya. Tapi kita lihat dia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan mendengar doa Elia. Ketika Elia menghentikan hujan, artinya mencegah agar hujan tidak turun, itu terjadi. Ketika Elia memberitakan api turun dari langit, itu terjadi, surga mengaminkan itu. Kuncinya adalah doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya mengatakan hari ini bahwa kita jangan pernah bermimpi bahwa kita akan berhenti dari kesulitan-kesulitan. Tidak sama sekali. Bahkan tadi saya katakan satu kesulitan bisa kita atasi, datang yang lain. Yang lain belum bisa diatasi barangkali, datang pula yang lain. Itulah dunia kita pada hari ini. Namun yakin, kuasa doa atau doa mengatasi segala-galanya. Yakinlah itu. Ya, kita lagi bergelut menghadapi pandemi COVID-19 hari ini. Di seluruh dunia hari ini. Seluruh kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, obat-obatan itu juga dipakai untuk memerangi pandemi ini. Tapi nampaknya belum, ya, nampaknya masih belum ada hasil yang signifikan. Ya, sebab itu mari kita mengambil keputusan sebagai umat Tuhan. Kita punya senjata yang begitu dahsyat. Mari kita pakai senjata itu dengan doa. Kita menambah dosis doa kita, ya. Anda harus menambah dosis doa kita, menambah jam-jam doa kita, baik secara pribadi atau secara kolektif. Di jemaat rumah bisa barangkali gembala jemaat rumah bisa ada inisiatif, ya, mengumpulkan, tapi tetap protokol kesehatan dijaga, ya. Mulai berdoa untuk COVID-19 ini, karena ini dampaknya kan begitu meluas. Ada dampak ekonomi, ada dampak kesehatan, dampak hubungan, ya, dan seterusnya begitu banyak, ya, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Namun yakinlah bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, kita sendiri juga punya masalah-masalah dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain. Namun yakinlah Anda tidak perlu risau, kita tidak perlu takut. Tuhan memberikan kepada kita satu solusi, satu kekuatan
itu melalui doa. Doa orang benar besar kuasanya. Simple, sederhana. Ya, tapi saya harap setelah kita mendengarkan pesan pastoral hari ini, marilah kita mengambil keputusan. Jangan cuma menjadi pendengar yang baik, tapi kita mengambil keputusan, ya, sikap secara pribadi atau keluarga bersama-sama, ya, kita mulai membangun mezbah doa, mencari wajah Tuhan, menyembah, berdoa, dan yakinlah sekali lagi doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada satu masalah yang betapapun beratnya yang tidak dapat diselesaikan. Ya, semua dapat diselesaikan karena Allah yang kita sembah dalam Kristus, Dia lebih besar dari semua. Ya, orang bercerita hari di mana-mana berbicara tentang pandemi, ya, tentang COVID-19 semua. Tapi marilah kita sekarang berbicara tentang kebesaran, kehebatan, kemuliaan dari Tuhan kita yang mengatasi segala-galanya. Yakinlah, kapan kita tidak tahu, tapi pandemi akan selesai pada suatu saat. Makin banyak orang berdoa, ya, makin banyak orang mencari hadirat Tuhan, yakinlah makin cepat ini akan selesai. Ya, Tuhan memberkati. Semangat berdoa, semangat bekerja, semangat membaca Alkitab, dan semangat untuk menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing. Amin. Bapa di sorga, kiranya apa yang kami dengar pada hari ini memberikan satu motivasi kepada kami, Tuhan, dorongan dan semangat kepada kami anak-anak-Mu, agar kami boleh mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Engkau adalah satu-satunya Allah di langit, satu-satunya Allah di bumi, dan selain Engkau tidak pernah ada yang lain. Allah yang berkuasa atas segala-galanya, yang berdaulat atas segala-galanya. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, kiranya semangat roh doa ini, Tuhan, untuk membakar, melanda kehidupan kami umat-Mu secara pribadi, secara bersama-sama. Dan kami tahu ketika kami berdoa, maka kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, baik atas gereja Tuhan, atas negeri dan bangsa ini, atas keluarga-keluarga umat Tuhan, dan khususnya kami akan melihat pandemi ini hanya dapat ditundukkan ketika kami umat-Mu berdoa dan mencari wajah-Mu. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua, semua dalam perlindungan Tuhan. Usaha dan pekerjaan umat-Mu, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil katamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa